dengan nomor peserta PPG 2870012129 dengan nomor induk mahasiswa PPG 224262730583. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022 akan melakukan praktek uji kinerja. Mari simak bersama video pembelajaran di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi
akan melakukan tepuk semangat. Untuk semangat ya, lebih semangat dari ini ya. Kalian nanti pelajaran biar tidak ngantuk ya. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu Siti akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu dengan mengamati video slide peserta didik mampu mendefinisikan pengertian taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, orang tua, dan guru dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati slide, peserta didik mampu menjelaskan cara bersikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, orang tua, dan guru dengan benar. Setelah mengamati slide, peserta didik mampu menerapkan perilaku taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya, orang tua, dan guru dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan pengamatan, informasi, diskusi tentang materi taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya, orang tua, guru, dan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Kan? Apa sih taat dan patuh kepada Allah itu? Dan disimak baik-baik ya. Taat dan patuh kepada Allah ya. Kita sebagai hambanya harus senantiasa taat dan patuh ya. Karena Tuhan kita itu hanyalah Allah semata. Makanya kita wajib menyembah Allah ya. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini wajib menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Tanaman yang beraneka warna, berbagai macam buah-buahan, dan semua hewan juga tumbuhan itu diperuntukkan bagi manusia. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, terhadap manusia, sungguh tiada terhingga. Allah sudah memenuhi segala yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta pun Allah telah memenuhinya. Hanya kita sebagai hambanya wajib untuk menyembah, taat dan patuh kepada Allah ya. Kemudian selanjutnya, selain kepada Allah, kita juga harus taat kepada utusan Allah. Siapa sih utusan Allah? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih cara taat kepada Allah? Yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa sih perintahnya? Antaranya sholat 5 waktu ya. Lebih utama dilaksanakan di awal waktu ya. Yang kedua, sebagai umat Islam bila bulan Ramadan menjalankan puasa ya, atau juga puasa
diakui oleh Allah ajaran agama Islam, ya. Semua rasul yang diutus Allah itu membawa risalah, risalah agama Islam. Setelah meyakini ajarannya, maka kita wajib mengikuti dan mengamalkannya, ya. Tidak akan ada gunanya jika kita hanya meyakini, ya, tetapi tidak mau mengamalkannya. Sesungguhnya semua yang diajarkan oleh Rasul itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak hanya Allah, Rasul pun sebagai utusan Allah, kita wajib taat dan patuh. Bagaimana sih cara taat dan patuh kepada Rasul? Taat dan patuh kepada Rasul yaitu dengan cara tadi menjalankan perintah Rasul sesuai yang dituntunkan oleh Allah. Sedangkan tadi, ya, nah ini coba disimak gambarnya. Udah saja ikut sholatnya anak-anak, ya. Itu adalah cara kita mentaati perintah Allah, ya, dan menjauhi larangannya dengan cara melaksanakan sholat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Paham semua, ya? Apa coba Mas Raffi? Taat kepada Allah. Apa sih artinya taat kepada Allah? Yang keras? Mentaati semua aturan Allah. Itu contohnya apa, Mas Dafa? Ya. Iya. Kalau taat dan patuh kepada Rasul, Mas Agus, melaksanakan perintah Rasul, ya, menjauhi juga larangan Rasul, ya. Rasul itu siapa, anak-anak? Siapa, anak-anak? Utusan Allah, ya. Siapa sih Rasul kita? Coba bareng-bareng. Siapakah nama Tuhan kita? Allah. Siapakah nama Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu adalah taat dan patuh kepada Allah. Kemudian apa sih taat dan patuh kepada orang tua? Nah, taat dan patuh kepada orang tua, ada yang tahu? Mbak Vina, taat dan patuh kepada orang tua. Ya. Contohnya apa, Mbak Sabrina? Contohnya apa? Tidak membantah perkataan orang tua, ya. Itu, ya, adalah taat dan patuh kepada orang tua. Kita tidak boleh membantah perkataan orang tua, karena orang tua siapa sih? Orang tua, orang yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Maka kita tidak boleh berani, ya, durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sudah berjasa kepada kita sejak kecil hingga dewasa, ya, hingga besar. Kalian tidak boleh, ya, durhaka terhadap orang tua. Terlebih lagi kepada seorang ibu, ya, karena ibu yang melahirkan kita, ya, yang mengandung kita 9 bulan, yang melahirkan, yang membesarkan kita, ya. Kepada ayah dan ibu kita tidak boleh
juga durhaka kepada guru ya. Siapa sih guru itu? Orang tua kita di sekolah ya. Orang tua kita di sekolahan yaitu guru ya. Guru yang mengajarkan kita, yang memberikan kita ilmu ya. Yang memberikan ilmu ya, yaitu adalah guru. Kepada guru kita tidak boleh durhaka. Dosa ada anak-anak bila durhaka kepada guru? Dosa ya, dosa besar ya, tidak boleh ya. Terhadap guru kita tidak boleh bersikap durhaka karena termasuk perbuatan tercela ya, dosa. Untuk itu kita tidak boleh ya membantah perintah guru ya. Dengan guru kita harus taat dan setelah tadi kita mempelajari taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua dan juga kepada guru. Apa sih hikmahnya? Hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu hikmah tentang taat dan patuh kepada Allah kan? Coba dilihat semuanya anak. Kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi landasan utama dalam beribadah ya, mendapat tempat bergantung, mendapatkan tujuan beribadah dan tempat meminta pertolongan. Tuh supaya tidak ngantuk kita tepuk semangat. Kemudian apa sih hikmah taat dan patuh terhadap orang tua? Kita akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah karena taat terhadap orang tua ya. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya, adalah perbuatan terpuji. Berbakti terhadap orang tua adalah
dijawab Mbak Vina. Ya, betul ya, 100. Coba ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Silakan Mas Abdul. Bagaimana cara kita taat kepada Rasul? Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Vina. Kemudian kelompoknya Mas Asrin, silakan maju ke depan. Jawabannya langsung. Apa saja jasa orang tua kepada kita? Bagaimana cara membalasnya? Jasa orang tua kepada kita tidak bisa digambarkan dengan apapun. Mereka melahirkan, merawat, mengasuhkan, membesarkan dengan sepenuh hati tanpa mintai dalam apapun. Cara membalasnya adalah dengan cara selalu berbuat baik kepada mereka. Ya, ada yang mau ditanggapi tentang kelompoknya Mas Asril? Coba Mbak Vina. Ya, dijawab Mas Asril. Jasa orang tua kepada kita tidak bisa digambarkan dengan apapun. Mereka melahirkan, merawat, mengasuhkan, membesarkan dengan sepenuh hati tanpa mintai jalan apapun. Cara membalasnya adalah dengan cara selalu berbuat baik kepada mereka. Ya, tepuk tangan. Ya, diskusi hari ini ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, bagus ya, nilainya 100. Semoga nilainya 100 semua ya. Untuk mengakhiri ya, sebelum Bu Fitri mengakhiri pelajaran hari ini ya, kita akan merefleksi ya pembelajaran hari ini tentang sikap taat patuh kepada Allah, Rasul, kedua orang tua dan juga kepada guru ya. Taat kepada Allah itu apa sih anak-anak? Menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Kemudian taat kepada Rasul juga tidak boleh ya durhaka ya kepada